warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di pembelajaran kita hari ini. Masih dengan tema yang sama, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran keempat, mata pelajaran PPKN, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang sudah punya buku pena, bisa dibuka pada halaman 23 ya. Nah, sebelum halaman 23 bisa juga dibuka halaman 18. Nah, materi kita hari ini itu dimulai dari halaman 18 tentang muatan PPKN KD 3.1 sampai halaman 23 dengan materi yang sama, yaitu penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut. Penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Nah, pasti sudah tidak asing ya dengan sila ketiga ini, karena ini sudah dipelajari dari kelas 1 sampai sekarang. Nah, kemudian sila ketiga ini mengandung makna suatu usaha menuju persatuan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keragaman agama, suku bangsa, budaya, sosial, serta ekonomi. Selanjutnya, adanya perbedaan tidaklah menjadi sebab perselisihan, tetapi justru menjadi pendorong terciptanya kebersamaan. Kesadaran dalam mewujudkan Indonesia yang bersatu dapat tercapai jika kita menghayati semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu juga tidak asing ya, sudah sering kita dengar, di mana artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lanjut, salah satu pengalaman sila ketiga Pancasila adalah melakukan kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh kedua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh kerjasama yang bisa kalian lakukan di sekolah. Pertama, itu bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Nah, kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Ketiga, membina sikap persatuan dan kesatuan antar teman. Keempat, menghormati dan menghargai antar sesama teman. Nah, itu adalah bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, lalu bagaimana dengan yang di rumah? Nah, kalau di rumah, kerjasama yang bisa kalian lakukan adalah tidak bertengkar dengan saudara. Terus kemudian membantu orang tua bekerja di dalam rumah, misalkan membersihkan rumah atau melakukan hal-hal lain di mana kalian bisa bantu orang tua di rumah. Nah, kemudian di lingkungan masyarakat kerjasamanya bagaimana? Seperti gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar rumah, itu merupakan contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Berarti banyak hal ya yang bisa dilakukan baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat yang mengandung nilai sila ketiga. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Nah, di sini ada banyak manfaat ya untuk kita apabila kita melakukan semuanya secara bekerja sama. Yang pertama, manfaat dari kerjasama yaitu pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama, itu sudah pasti. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nah, yang C ini Ibu salah ketik ya, jadi yang benar itu memupuk rasa persatuan dan kesatuan, bukan persatuan ya, tetapi persatuan dan kesatuan. Ibu minta maaf karena Ibu salah mengetik. Jadi manfaatnya itu ada 5. Pertama, pekerjaan terasa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang keempat, memperkuat semangat kebersamaan. Yang kelima, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga
yaitu yang pertama bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ada 4 ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Nah, sekarang kita akan pelajari lagi tentang contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila antara lain. Nah, di sini ada 20 contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, yang pertama, bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, dan adat istiadat. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok. Yang kelima, menjaga keamanan lingkungan. Yang keenam, mementingkan kepentingan bersama dalam hidup bermasyarakat. Yang ketujuh, bersikap toleransi dan mudah memaafkan. Yang kedelapan, bangga dengan bangsa sendiri. Yang kesembilan, menjaga ketertiban. Yang kesepuluh, tidak merendahkan suku atau budaya bangsa. Baik, kita lanjut. Yang ke-11, saling menghormati perbedaan suku dan budaya. Yang ke-12, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. 13, rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 14, mendamaikan kelompok yang bermusuhan. 15, mengikuti siskamling di lingkungan masyarakat. 16, menjaga kedaulatan bangsa. 17, tidak menyebarkan kebencian dan fitnah. 18, tidak membuat kerusuhan. 19, menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang ke-20, menjalin persahabatan dengan semua orang tanpa membedakan suku dan ras atau agama. Nah, jadi ada 20 sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila yang bisa kalian pelajari ya, dan bisa kalian amalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, contoh yang pertama ini yang harus benar-benar diterapkan ya. Ini ada 20 nilai-nilai sikap yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan berteman dengan siapa saja itu tidak harus membeda-bedakan sukunya, rasnya, atau adat istiadatnya. Jadi, bertemanlah dengan siapa saja selama teman kalian itu adalah orang yang baik. Baik, selanjutnya tugas untuk hari ini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan, yaitu soal nomor 1, apa bunyi sila ketiga? Soal nomor 2, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Soal nomor 3, sebutkan manfaat yang diperoleh dari kerjasama. Yang soal keempat, tuliskan masing-masing 2 contoh kerjasama di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang kelima, sebutkan contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila. Nah, kerjakan di buku tugas kalian, nanti kirimkan foto jawabannya ke ibu ya. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga kalian paham dengan penjelasan materi tentang penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.